Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terakhir kita sampai mana, Mbak? Silatul qiraatis sab'ah bi ahrufis sab'ah. Kaitan atau hubungan antara qiraah sab'ah dengan 7 huruf ya. 7 qiraat dengan 7. Oke, silakan, Pak. Laqad tuhamu ba'dun nas anna qiraatil a'immah as-sab'ah hiyal ahrufis sab'ah al-madhkurah fi hadits unzilal qur'anu ala sab'ati ahrufin za'imina anna qira'ata nafi' harfun minal ahrufis sab'ati wa qira'atu bani katsir hiya harfun akhar minal ahrufis sab'ah wa hakaza baqi qira'atil a'immatis sab'ah wa hadza ar-ra'yu ba'idun 'anis shawab wa mukhalifun li ijma' wa dzalika li amrayni al-awwal sungguh sebagian manusia menganggap bahwasannya qiraah imam yang 7 dia adalah huruf yang 7 yang disebutkan dalam hadis telah diturunkan Al-Qur'an atas 7 huruf. Mereka menganggap bahwasannya qiraah Nafi' salah satu huruf dari huruf yang 7 dan qiraah Ibnu Katsir salah satu huruf dari qiraah 7 yang lain. Dan begitu pula qiraah yang lainnya. Qiraah imam yang 7 yang lainnya. Dan ini adalah pendapat yang jauh dari kebenaran dan menyelisihi ijma' karena 2 perkara. Baik. Memang kalau sebagian kaum muslimin ya dari dulu juga menganggap bahwa 7 qiraat kan yang dipilih kemarin sudah kita bahas oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Mujahid ya. Kan dipilihnya 7. Nah, banyak yang menganggap bahwa 7 qiraat ini sama dengan 7 huruf. Ya, 7 huruf. Maka dikiranya satu huruf itu ya ini satu qiraat yang misalkan Imam Nafi'. Nanti huruf yang kedua yaitu qiraat Ibnu Katsir, itu banyak yang anggapannya dulu. Atau juga kalau di Indonesia 7 qiraat itu yang maqamat ya, Mbak ya. 7 qiraat itu ada juga yang memahaminya sebagai maqamat. Itu yang basona hiji karaos ya. Bayati, soba, nahawan, hijaz ya. Jiharkah gitu ya. Terus sika dan ros ya. Kalau belajar itu disingkatnya basona hiji karaos itu. Ya, tadi 7 maqamat ya. Itu juga keliru juga ya, Mbak ya. Ya. Jadi satu sisi ada yang menganggap 7 qiraat itu adalah 7 huruf, tapi di sisi yang lain 7 qiraat itu 7 maqamat gitu ya. Itu juga kurang tepat ya. Nah, ini tentu nanti akan menyebabkan kerancuan ya ketika kita memahaminya demikian ya, Mbak. Yang pertama kalau dianggap itu 7 huruf, berarti kalau ada qiraat yang lain ya, berarti itu bukan termasuk Al-Qur'an gitu ya, Mbak. Pikirannya begitu. Ini kan efeknya ketika kita menganggap bahwa setiap huruf itu adalah satu qiraat. Itu efeknya demikian. Dan memang ini pernah terjadi juga gitu ya. Pernah terjadi juga bahwa qiraat ya, qiraat Al-Qur'an yang sah itu hanya 7 qiraat aja gitu. Qiraat yang lain nggak sah gitu ya dianggap.
Ini terjadi. Ya. Nah, ini perlu diluruskan terkait dengan pemahaman ini bahwa semua qiraat yang sah yang kita kita ketahui itu ya yang sudah dikodifikasi oleh Imam Ibnu Jazari 10 qiraat itu sah semuanya. Nah, 7 huruf itu bukan berarti 7 qiraat itu ya, tapi 7 huruf itu semuanya ada ya di antara 10 qiraat itu. Nah, nanti insya Allah akan dijelaskan apa maksud dari 7 huruf itu gitu ya. Baik. Kita lihat dulu beberapa aspek kekeliruannya ya. Anggapan bahwa 7 huruf itu adalah 7 qiraat. Silakan. Al-awwal annal a'immata sab'ah lam yakunu qad wajadu ala zahrid dunya ibban Ya, ibban nuzulil ahrufis sab'ah. Yang pertama bahwasanya imam yang 7 belum ada ketika diturunkannya 7 huruf. Ya, betul. Ya, jadi yang pertama itu bahwasanya para imam qiraat yang 7 itu yang dipegang oleh Imam Ibnu Mujahid itu belum lahir gitu ya. Ya. Lam yakunu qad wajadu ala dhahrinya ibana. Jadi ya memang enggak ada gitu sebetulnya. Enggak ada suatu diturunkannya Al-Qur'an dengan 7 huruf itu enggak ada. Kan berarti 7 huruf itu ya dari awal mula turunnya kepada Rasulullah SAW sampai akhir hayat beliau gitu ya. Diturunkan. Nah, jadi nggak pas gitu Mbak kalau dikatakan 7 huruf itu 7 ya. Oke, terus yang kedua. Wasani annal ahrufas sab'ah nazalat fi awwalil amri litaysiri 'alal ummah summa nusikhal kathiru minha bil urdatil akhirah mimma hada bil khalifati Utsman ibn Affan ila kitabatil masahifil lati ba'atha biha ilal amsar wa ahraqa ma 'adaha minal masahif. Yang kedua, bahwasanya huruf yang 7 turun pada awal perintah untuk memudahkan kepada umat. Kemudian dihapuskan pada akhirnya. Ya. Untuk kelanjutannya dia kemudian mengalami nasakh atau penghapusan ya sebagian. Terus mimma hada ya dari apa-apa yang sudah ditetapkan pada masa Khalifah Utsman. Pada Khalifah Utsman dari apa-apa yang telah ditetapkan dari Khalifah Utsman radhiyallahu anhu untuk menuliskan mushaf yang dikirim ke seluruh penjuru negeri dan membakar yang selain dari mushaf tersebut. Maksudnya di sini bahwa memang dulu kan kita ketahui Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW itu utuh gitu ya Mbak. Nah kemudian ada memang ayat-ayat yang dinasakh ya Mbak. Ya, kalau belajar ulum tafsir atau ulumul Quran ya kaitan dengan nasikh dan mansukh ya Mbak. Dia ada beberapa ayat yang mansukh ya Mbak, yang dihapus. Itu. Kalau rinciannya mungkin nanti di kesempatan atau di tempat yang lain ya Mbak, pembahasannya itu dengan kaitannya adalah tafsir biasanya. Di usul tafsir itu lebih pas ya nanti dibahas di sana mana-mana saja ayat yang
mansukh gitu ya, yang dihapus. Oke, nah berarti kalau dari sini kita memahami bahwa ketika Al-Quran itu turun gitu ya, itu kan dikatakan dengan 7 huruf dari awal tentunya, dari awal mula turunnya. Nah, kemudian mengalami penghapusan. Ya, penghapusannya itu terjadi juga saat masih turunnya wahyu gitu ya. Ayat-ayat yang yang dimansukh itu gitu. Nah, berarti kalau dikatakan 7 huruf itu juga nggak semuanya berarti masih utuh juga gitu Mbak ya. Setelah selesai turunnya wahyu gitu. Berarti ada sebagian yang memang dihapus gitu ya. Nah, kemudian ditetapkanlah pada masa akhir hayat Rasulullah SAW gitu ya Mbak ya. Nah, kemudian disampaikan kepada para sahabat gitu ya. Nah, kemudian mulailah dibukukan. Nah, gitu ya. Nah, kalau ditanya terus kapan ditetapkannya bacaan itu ya berdasarkan dari apa yang sudah didapat oleh para sahabat tentunya gitu ya. Dan sudah disepakati gitu. Dan kita tahu ketika pada masa Khalifah Abu Bakar menunjuk siapa? Zaid bin Sabit ya, untuk menulis ulang wahyu dan menetapkannya gitu bacaannya. Jadi mana-mana saja yang memang sah untuk kita baca ya, seperti itu. Kemudian dilanjut lagi pada periode atau generasi berikutnya pada masa Khalifah Utsman. Dan masa Khalifah Utsman ini adalah sudah istilahnya kodifikasi terakhir untuk penulisan Al-Quran. Ya, baik rasemnya, kemudian qiraatnya gitu ya. Nah, itu sudah ditetapkan ya. Dan ini sudah menjadi ijma karena tidak ada perselisihan para sahabat pada waktu itu. Walaupun sebagian ada yang tetap menggunakan mushafnya, tapi apa-apa yang sudah disepakati sebagai ketentuan, apalagi ditetapkan oleh khalifah ya, khulafaur rasyidin, ya maka kita wajib taat, dan itu tentu adalah untuk kebaikan kaum muslimin tentunya ya. Sehingga mushaf-mushaf yang selain yang sudah ditetapkan itu dibakar gitu. Ya, walaupun sebagian ada riwayat bahwa ada sahabat juga yang masih nyimpan tulisannya sendiri gitu, Pak. Nah, tapi itu kan nggak sampai ke kita juga masalah. Jadi yang mana yang ini gitu kan, yang dikatakan berbedanya itu mana gitu kan, Allah alam. Maka kita lebih berkeyakinan sebagaimana yang telah ditetapkan ya pada masa Khulafaur Rasyidin tersebut. Dan kalau bisa dibilang sampai sekarang berarti menjadi ijma kaum muslimin seluruhnya, dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita. Yang mushaf yang ada itulah yang sah gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga ini yang dikatakan bahwa tadi 7 huruf itu ya kurang tepat kalau dikatakan 7 qiraat saja. Oke, dilanjut Pak. Wasab qiraatil a'immatis sab'ah balil asyarah allati yaqra'un nasu bihal yaum hiya juz'un minal ahrufis sab'ati allati nuzila bihal Qur'an wa waradat bihal ahadits nabawiyatus syarifah wa hiya jami'uha muwafiqatun li khatti mushafi minal masahifil Utsmaniyyati allati ba'atsa bihal khalifatu Utsman radhiyallahu anhu ilal amsar ba'da an ajma'a 'alaiha sahabah ridwanullahi 'alaihim wa 'alat tirahi Kullama yukhalifuha. Dan yang benar adalah bahwasanya qiraah imam yang 7 bahkan yang 10 yang sekarang yang mana orang-orang membaca dengannya adalah bagian dari 7 huruf yang diturunkan dengannya Al-Quran. Dan terdapat hadis-hadis nabawiyah tentang hal tersebut. Dan qiraah tersebut
seluruhnya seluruhnya Ya, sesuai dengan khat mushaf. Seluruhnya sesuai dengan khat pada mushaf dari mushaf Utsmaniyah yang dengannya Khalifah Utsman radhiyallahu anhu mengirim mushaf tersebut ke seluruh penjuru. Setelah yang mana telah diijma'kan oleh para sahabat. Ya. Dan membuang apa yang menyelisihi darinya. Ya. Nah ini tadi ya, bahwa yang dibaca kaum muslimin pada hari ini atau saat ini yang 7 qiraat, bahkan sampai 10 qiraat ya, yang dikodifikasikan oleh Al-Imam Al-Jazari dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya, dan diakui oleh seluruh ulama, seluruh ulama ahli qiraat ya, dari generasi beliau sampai generasi kita gitu ya. Maka itu termasuk bagian dari 7 huruf, ya, 7 huruf yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena nanti memang ada beberapa pendapat terkait 7 huruf itu maksudnya apa gitu ya. Nah, tapi nanti akan disebutkan bahwa 7 huruf yang benar itu adalah yang yang sampai sekarang dipakai oleh para ulama. Ya. Nah itu memang mencakup beberapa aspek, yaitu 7 aspek gitu ya. Di antaranya ada dari sisi bahasanya ya, mufrad, musanna, kemudian jamak seperti itu ya, termasuk di dalamnya juga ada dialek, nah seperti itu ya. Jadi bukan hanya sebagian saja, tapi keseluruhan aspek itu yang dikatakan 7 huruf. Nah, ini juga tadi ya disebutkan bahwa mushaf yang sudah ditetapkan pada masa Khalifah Utsman itu adalah menjadi kesepakatan, menjadi ijma gitu ya. Karena memang timnya juga bukan tim sembarangan. Sahabat Zain bin Sabit itu adalah orang kepercayaan Rasulullah SAW untuk menuliskan wahyu begitu ya, dan juga para sahabat yang lain tentunya. Nah, sehingga ya kita mengikuti ya sebagaimana kepercayaan Rasulullah SAW kepada sahabat Zain bin Sabit, maka kita tentu mengikuti ya beliau ya. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang sudah dirumuskan, apa yang sudah ditetapkan apalagi oleh orang kepercayaan Rasulullah SAW, maka itu tentu adalah hal yang mutlak gitu yang harus kita percaya ya. Para sahabat pun demikian ya. Nah, walaupun dikisahkan tadi ada sebagian yang tidak menyetujui, itu hanya 1-2 orang sahabat saja dibandingkan dengan keseluruhan sahabat yang jumlahnya sangat banyak gitu ya. Maka bisa kita katakan ini adalah sebagai ijma ya, bahwa mushaf Utsmani ya, mushaf Utsmani dan yang kita pelajari qiraatnya, kita pelajari rasamnya dan robotnya itu semuanya adalah sudah menjadi ijma sahabat gitu ya. Dan juga pada masa Khalifah Utsman kan semua bacaan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan itu harus diabaikan gitu ya, bahkan ada yang dibakar seperti itu. Jadi fokus kepada mushaf yang sudah ditetapkan tersebut ya. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah, itu kama qala Rasulullah SAW, itu bahwasanya umatku ini tidak akan berkumpul ya, dalam kesesatan ya. Tidak akan pernah berkumpul atau bersepakat berijma dalam kesepakatan. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Maka apa yang sudah menjadi ijma apalagi dari masa sahabat, maka wajib kita terima ya, tidak perlu diragukan. Walaupun sebagian kalangan meragukan itu. Ya, contohnya dari kalangan Syiah misalkan, bahwa banyak yang hilang gitu mushaf ayatnya, suratnya gitu ya. Kita abaikan saja ya. Nah, atau sebagian dari kalangan-kalangan yang lain yang meragukan Al-Qur'an. Itu tidak sewajarnya kita percayai. Baik, kita lanjut, Pak. Qala Maki ibnu Abi Thalib rahimahullah,
fi bayani hadhil mas'alah fa amma man dhanna anna qira'ata kulli wahidin min haula'il qurra kana fi wa Asim wa Abi Amru wa ahadul hurufis sab'atil lati nassan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha fadzalika minhu khata'un 'azim li'anna fihi ibtalan an yakuna tarkul amali bi syai'in minal ahrufis sab'ah wa ayyakuna Utsman ma afada faidatan bima sana'a min hamlin nasi ala mushafin wahidin wa harfin wahidin. Maki bin Abi Thalib rahimahullah ta'ala berkata dalam menjelaskan tentang masalah ini, adapun orang yang mengira bahwasannya qiraah setiap dari para qurra seperti Nafi, Asim dan Abi Amr adalah salah satu huruf yang 7 yang dinaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka itu adalah kesalahan yang besar karena di situ ada membatalkan. Ya, di sana akan ada anggapan ya membatalkan atau menghapus ya yakuna tarkul amal bi syai'in ya al-arfi sabah ya. Nah, itu diterjemah lian nafihi karena di situ karena adanya pembatalan dari mengamalkan dengan apa yang ada dalam 7 huruf. Ya. Dan menjadi di situ ada pernyataan bahwasannya Utsman tidak mengambil faidah dari apa-apa yang dibuat oleh orang-orang terhadap mushaf yang satu. Ya, maksudnya di sini bahwa sahabat Utsman itu ketika mengumpulkan atau mengkodifikasi mushaf itu akhirnya tidak ada faidah gitu ya, karena beranggapan bahwa satu qiraat itu satu huruf gitu ya, atau satu mushaf itu satu huruf juga ya. Nah, jadi ya tidak berguna gitu ya artinya dengan 7 huruf itu. Ya. Oke, jadi ini pernyataan dari Imam Maki bin Abi Thalib. Ya. Jadi bahwa memang 7 huruf itu bukan 7 qiraat. Karena kalau mengatakan 7 huruf itu 7 qiraat, maka membatalkan qiraat-qiraat yang lain. Ya, ya dalam hal ini 3 qiraat. Ya. Nah di situ. Sehingga kalau demikian, maka breakdown-nya juga akan jadi berbeda nanti gitu ya. Nah, ketika yang mengatakan bahwa 10 qiraat itu adalah di dalamnya terdapat 7 huruf, berarti kalau kita hanya mengakui 7 qiraat, maka kita akan membatalkan huruf yang lain gitu ya. Karena kan dari 10 qiraat itu ada masuk di antara 7 huruf itu. Abu Ja'far, Ya'qub, Khalaf al-Ashir gitu kan. Itu kan ada bagiannya gitu. Yang tidak ada di bagian yang lain gitu di antara 7 qiraat. Artinya kalau kita yakin udah 7 qiraat aja, berarti kita pun akhirnya membatalkan atau bahkan ya dikatakan mengurangi, menghilangkan bagian dari huruf yang lain. Nah itu juga jadi kesalahan besar kan Pak ya, seperti itu. Dan juga kalau kita mengatakan 7 qiraat saja gitu ya, berarti yang ditulis oleh sahabat Utsman bin Affan itu untuk apa, dan bahkan bukan hanya 7 mushaf kan yang
dibuat atau disusun ya pada masa Khalifah Utsman, bahkan sampai 8 gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga tidak ya memang tidak relevan lah gitu ya. Tidak relevan dengan kenyataan yang ada. Ketika kita menyebutkan bahwa 7 huruf itu adalah 7 qiraat. Nah, gitu. Ya. Baik. Jadi 7 huruf itu intinya adalah pada semua qiraat mutawatirah. Ya, 10 qiraat yang mutawatirah. Nah, seperti itu. Dan juga bisa dipahami juga bahwa kalau seandainya gitu ya, seandainya misalkan yang 8 mushaf itu yang disusun pada masa Utsman, ini di bagian kalimat terakhir tadi ya, wa an yakuna Utsmanu ma'afada faidatan bima sana'a min hamlin nasi ala mushafin wahid wa harfin wahid. Kalau seandainya satu mushaf itu gitu ya, itu adalah satu huruf gitu ya Mbak ya, satu huruf. Nah terus nanti kalau misalkan yang dikirim ke Syam itu satu huruf kan ya Mbak, dikirim ke Makkah satu huruf, berarti bacanya cuma satu huruf doang dong kalau gitu ya, maka nggak ada faedahnya 7 huruf itu kan akhirnya. Nah begitu juga Mbak maksudnya. Jadi artinya yang dikirim setiap mushaf itu semuanya sudah bagian dari 7 huruf itu. Ya, jadi bukan satu mushaf itu satu huruf, kemudian nanti 6 huruf yang lain nggak ada gitu, enggak, itu keliru. Nah, makanya tadi ya Sobat Ana sampaikan bahwa pendapat yang tepat terkait dengan 7 huruf itu bukan hanya mushafnya, qiraatnya gitu ya, ataupun hanya dialeknya 7 dialek saja, itu juga kurang tepat. Tapi lebih komprehensif dari itu, ya, lebih menyeluruh gitu dari semua itu, ya, baik dari sisi aspek bahasanya, baik dari sisi hurufnya, baik dari sisi dialeknya, itu semuanya termasuk dalam 7 huruf. Ya. Nah, demikian ya Mbak, bisa dipahami ya? Ya, alhamdulillah. Jadi setiap mushaf yang dikirim itu semuanya ada 7 huruf di dalam. Setiap qiraat yang ada itu termasuk 7 huruf di dalam, begitu. Ya. Makanya nanti ketika kita belajar qiraat ya ada yang misalkan imalah, ada taklil ada, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan tasil dan lain-lain ada semuanya. Gitu. Jadi sudah terangkum 7 huruf itu di situ sebetulnya. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang menyebutkan dengan mufrad, menyebutkan dengan jamak, gitu ya. Nah, semuanya ada di situ. Ya. Jadi jelas di sini bahwa 7 huruf itu semuanya ada pada setiap mushaf, pada setiap qiraat. Oke Mas, tapi sepertinya sampai ini dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi nanti dengan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang terkait dengan 7 huruf. Ya. Nah, ada pernyataan beliau terkait dengan 7 huruf. Dan nanti insya Allah kita sambung lagi masuk ke bab al-farqu bainal Qur'ani wal qira'at ya. Seterusnya insya Allah. Berarti besok ya Mbak insya Allah ya. Siang. Baik, kita cukupkan atau ada yang mau ditanyakan Mbak? Insya Allah Ustaz. Ya, baik. Kita tutup untuk pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam.